Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada kita bersama untuk sore hari ini. Alhamdulillah Bang Ude, sudah tidak terasa lagi. Dan memang kata ceramah-ceramah yang beredar di TikTok, salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah waktu yang berjalan begitu cepat. Jadi seperti itu. Nah, memang kalau kita rasakan baru-baru masuk Ramadan, kita sekarang sudah berada di hari yang hari ke-25, 24 masuk ke hari 25. Baru-baru masa di Wali Nure ku pangali pisang hijau. Capu si lima ngeso. Iya. Oke, untuk hari ini kita akan berbicara karena saya sempat bilang pisang hijau, makanya terkait dengan makanan halal dan haram. Ya, nanti insan mesra boleh ikut bergabung. Kita ada layanan telepon di 0853 berapa sih Kri? Di 0853 9535 0907. Iya, ada saluran YouTube kita di mana? Di Radio Mesra Parepare. Dan ada Facebook kita. Anda juga bisa ikut berkomentar di kolom komentar di mana sih Kri? Di Mesra Radio Parepare. Iya. Oke, itu tadi link interaksi. Kalau misalnya ada yang mau bergabung, bertanya seputar masalah-masalah yang Anda alami terkait iman dan Islam, nanti boleh ditanyakan bersama Bang Ude. Tapi khusus untuk tema hari ini, makanan halal dan haram, tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan di luar dari tema tersebut terkait iman dan Islam, silakan Anda untuk tanyakan di Facebook, YouTube, atau melalui telepon. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama dengan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqna lahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyul azim. Oke, terima kasih Sikri, tetap semangat. Iya, apalagi kemarin ya cowok-cowok ada. Oke, Bang Ude, kita awali dulu dengan Fadilah Ramadan untuk hari ke-25. Baik, insan mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita insan mesra, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan dan kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga kita bisa beraktivitas, dan dengan segala aktivitas insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insan mesra, pada malam ke-25 sebentar kita akan membahas tentang pangan halal dan haram, atau makanan yang halal dan yang haram. Kemudian dengan fadilah sebentar malam ke-25, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan baginya dari siksa kubur. Jadi Allah akan menghilangkan siksa kubur dalam dirinya ketika dia beribadah
kepada Allah itu dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini satu hal yang sangat dirindukan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman ketika dia pulang menghadap kepada Allah, lalu dia berada di alam kubur, maka nikmat yang paling besar di situ adalah nikmat ketika Allah memberikan nikmat kubur dan menghilangkan siksa kubur baginya. Kita tahu bahwa pada kuburan itu ada beberapa tingkatan. Ada kuburan yang gelap. Ya, kenapa gelap kuburannya Isa Mesra? Karena gelap kuburannya karena dia tidak ada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada salatnya. Jadi kalau kuburan kita mau terang, ya peliharalah salat 5 waktu. Bagaimana kalau cuma sholat Jumat saja? Berarti cuma lilin. Ya, lampu 5 watt. Salat pitu-pitu. Salat pitu-pitu. Kalau sholat subuh saja. Ya, salat subuh saja begitu juga. Jadi kalau mau terang, ya kata Nabi, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau rumah kita saya mau terang, itu 2. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah sholat. Begitu juga dengan kuburan. Mau terang kuburannya, ya peliharalah ibadah sholat. Ada kuburan yang terjepit. Kenapa dijepit dalam kubur? Karena suka menunda-nunda sholatnya. Jadi sudah masuk waktu, tapi masih tidak mau pergi sholat. Nanti mengatakan sebentar. Akhirnya mau habis waktu duhur, baru dia sholat duhur. 2:30, jam 3 malah. Iya, masalah aja kata sampai jalur. Itu menunda-nunda sholat ya. Ada kuburan yang lumpuh penghuni kuburnya. Jadi kan begini, Bang DJ Isa Mesra, nanti itu manusia kan dibangkitkan di atas kuburannya masing-masing. Tapi kan ada orang yang dibangkitkan di atas kuburannya itu dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berdiri. Padahal waktu di Parepare, rajin, dia kelilingi lapangan 5 kali 6 kali putaran, tidak ada masalah. Rajin, bagus ketika di dunia. Tapi begitu meninggal, lalu seluruh manusia dibangkitkan di atas kuburan masing-masing, kok dia yang lumpuh, tidak bisa berjalan, lumpuh. Kenapa bisa lumpuh? Kata Nabi, karena tidak tahu mandi junub. Yang pengantin baru ini atau perempuan yang lagi habis haid, tidak tahu mandi junub, itu nanti dia dilumpuhkan di atas kuburannya masing-masing. Kemudian ada juga kuburan yang menakutkan. Ya, kenapa menakutkan baginya? Karena waktu di dunia tidak ada kebaikannya, keburukan saja. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan lalu tidak ada kebaikan, itu nanti menakutkan pada saat dia dikebumikan. Jadi jangankan kuburannya, orangnya saja di dunia sudah menakutkan. Apalagi kalau sampai kuburannya nanti ketika dia meninggal dunia. Ada juga kuburan yang apa istilahnya, busuk ya, berbau. Kok bisa busuk? Ya kata Nabi, karena suka makan yang haram. Nah itulah bahwa suka mengambil haknya orang lain, bukan haknya diambil. Maka memakan makanan yang haram itu adalah sesungguhnya dia telah memasukkan bang ke dalam tubuhnya, dan ketika dia meninggal nanti maka di kuburannya itu akan busuk. Kalau busuk itu gini modelnya, ini tidak bisa tidur ya. Kalau kita misalnya dalam satu ruangan begini, kita mau istirahat, mau tidur, tidak bisa tidur karena ada yang busuk. Selalu itu kita cium bau apa saja. Yang jelas kalau baunya busuk menyengat, tidak bisa kita tidur. Pasti kita cari biasa itu yang hilangkan. seperti bangkai tikus itu, Bang Ude, kalau ada di bawa lemari di kamar, tidak bisa tidur. Itu baru ukuran dunia. Lalu bagaimana ukuran akhirat? Berapa sempitnya kuburan, berbau begitu. Coba bayangkan itu dahsyatnya ya. Jadi ya berhati-hatilah Isa Mesra, ya tetap kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sehat, jaga kesehatan. Bagi yang sakit, ya mari kita doakan saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Semoga Allah insya Allah memberi kekuatan dan kesehatan kepadanya. Wabil khusus kepada saudara kita Ambologo ya, atau Muhammad Sabir Umar. Tadi subuh dirujuk ke Makassar ya? Makassar, di Wahidin kalau tidak salah, Bormasi. Ya, semoga beliau diberi oleh Allah kekuatan kesehatan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ada satu analisa begini juga dari pendapatnya Syekh Ali Jaber. Jadi kalau ada orang yang sakit itu di 10 terakhir Ramadan, itu berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi termasuk kita itu kalau misalnya ada orang yang sakit tenggorokan, ada orang yang flu misalnya, sakit badan atau demam, pokoknya dia sakit di 10 terakhir Ramadan itu, maka dosa-dosanya itu terangkat dari Allah Subhanahu wa taala.
dan dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Iya. Kalau saya biasanya Bang Ude, kalau akhir Ramadan itu kayak maku tuh si tori manule minre mani. Oh begitu kayak Gejala. kamu ya. Iya. Gejala. Iya, ya kalau biasa sih influenza biasanya. Oke, luar biasa ini Bang Ude. Kita mengawali Pak Bito Kak Bang Ude, karena saya tuh Bang Ude tipenya orang yang takut ruangan sempit. Jadi mendengarkan cerita Bang Ude tadi, saya berpikir sudah terlintas di pikiran saya pada saat dikubur itu kan sempit. Sempit menurut kita. Tapi ketika kita masuk di lubang kuburan itu, bagi orang yang mukmin itu, dia kuburannya itu seluas mata memandang. Iya. Jadi kuburannya orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin, ya sebagaimana dia memandang kuburannya, itulah kuburannya dia. Kalau penglihatan orang-orang yang melihat itu normal, dia sempit. Tapi penglihatan mata batin kita tidak, dia luas. Iya. Maka itulah kenapa ada orang-orang yang meninggal itu lalu diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena kebaikannya juga luas. Gitu. Luas kebaikannya kepada orang, tidak menyakiti orang, dia selalu membalas meskipun dia dibully, ada keburukan yang dilakukan oleh orang, tapi dia selalu balas dengan kebaikan itu. Nah, itulah orang-orang yang diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan ya termasuk berbuat baik ya. Iya, berbuat baik, perbanyaklah kebaikan. Karena Allah tidak mengatakan siapa yang terbaik, tapi Allah Rasulullah mengatakan siapa yang selalu berbuat baik. Ya, iya. gitu. Oke, kita masuk ke tema Bang Ude ini kan terkait dengan Pangan halal dan Pangan haram. ya, pangan halal. ya, pangan halal dan haram. Pangan artinya bukan hanya makanan tapi minuman juga. Banyak ya. jenisnya. Jadi Kita pangan kan itu melingkupi seluruh kehidupan kita, aktivitas kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita makan dan kita minum, Iya. itu masuk dalam kategori pangan ya. Iya. Sandang pangan, gitu. Iya. Tangan. Oke. Sudah ada pertanyaan, nanti saya baca. Saya bertanya dulu untuk mengawali. Ini kan Bang Ude kemarin sebenarnya sudah singgung-singgung. Iya. Tahun-tahun lalu kan sebenarnya kita ya sudah bahas. Oke. Kan ada yang namanya halalan toyi Bang Ude. Iya. Terkadang barang itu halal, Tapi tapi tidak tidak baik. Tidak thayyib, kan? Tapi terkadang barang itu baik, tapi haram. Mungkin bisa Iya. ada sedikit gambaran Kan dulu gini, untuk mendengar ini. Allah itu mengatakan kulu washrabu. Makanlah, kulu washrabu, dan minumlah. La tusyrik billah. Ya. Jadi makan dan minumlah halalan thayyiba. La tusyrik billah, dan janganlah engkau apa istilahnya bertakabur ya. Apa istilahnya boros ya. Boros. Gitu. Tak Jadi, boro-boro. Maknanya di sini halalan thayyiba itu ada halal yang lagi baik. Nah, ukurannya memang dalam makanan dan minuman itu dan pakaian juga adalah termasuk tempat tinggal, itu ukurannya kan dua. Tapi Iya. kalau dalam hadis ini kan dua saja, makan dan minum, ya, halal yang lagi baik. Sekarang yang halal itu misalnya gini, nasi di rumah atau kue di rumah, yang kita bikin takjil di rumah itu halal, nggak ada campur bahan apakah dia haram atau dia subhat, enggak, karena kita yang produksi sendiri, kita yang buat sendiri. Pepayanya kita beli, misalnya kita bikin es buah misalnya, itu halal. Ya. Tapi ketika lama disimpan berbau kecut, maka itu namanya sudah tidak thayyib lagi. Jadi ukurannya dua. Kalau mau sehat, ukurannya dua. Pakai yang halal dulu. Jadi yang paling pertama sebenarnya adalah halal. Iya. Kalau dia sudah halal, maka yang kedua adalah yang baik. Baik itu insya Allah menyehatkan. Halal itu memberikan berkah. Di situ modelnya. Jadi kita di sini ada dua ya. Sehat wal afiat. Sehat itu adalah jasmani, wal afiat itu adalah rohani. Halal itu adalah rohani. Kemudian thayyib itu adalah jasmani. Iya. Ada yang halal, ada yang thayyib. Maksudnya sudah halal apa yang kita hasilkan, lalu kita buat sendiri, kita racik, kita makan, dan itu menambah kesehatan kita. Sementara halalnya memberikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang utama yang kita dasarnya tetap halal dulu. Halal ya? halal dulu. Oke. Jadi itu ukuran pertama sebenarnya. Tapi ada yang baik tapi tidak halal. Oke. Ya, kita angkat dulu penelpon. Oke, kita terima dulu penelpon ya. Di kiri. Ya, malu jadi penyiar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Yang saya mau pertanyakan Bang Ude pada Iya. halal dan apa? Haram ya. Ya, halalnya bagaimana? Bagaimana kalau barang itu kita diberi sama orang?
langsung kita semuanya makan, pipi makan. Ya. Dan kita tidak tahu bilang ini apa hasilnya dia bikin sumbernya ya. Itu tidak halal. Jadi kalau tidak dikasih, kita makan, baik itu juga tidak halal, Bang Ode. Oh iya. Sampai itu neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halal di menu halal kita, ya, tapi halal sumbernya. Ya, menurut kita itu halal, tapi ternyata sumbernya itu tidak halal. Misalnya dia memberikan kita pepaya, tapi ternyata pepaya itu adalah hasil curian. Iya. Kita tidak tahu bahwa itu hasil curian, kita ambil, kita makan, kita nikmati dengan baik. Ya halal bagi kita. Kenapa? Haram bagi dia karena ya dia melakukan. Saya mengambil ini makanan, betul, saya makan. Saya tidak tahu bahwa ini adalah apakah dicuri atau tidak. Tapi kalau kita tahu bahwa memang itu adalah barang curian, ada sesuatu yang memang tidak halal, lalu untuk apa lagi kita mengkonsumsinya? Kalau dikasih orang, ambillah. Tetapi untuk menikmatinya ya kita harus pertimbangkan dulu. Makanya kata dalam kaidah fikih itu disebut dengan da'a ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukan dan kerjakan yang tidak meragukan bagimu. Jadi kalau Anda ragu dengan makanan itu apakah dia halal atau tidak, maka tinggalkan. Tapi ketika Anda tidak ragu, silahkan dikerjakan. Maka insya mesra kalau begini modelnya itu bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa ini sesuatu yang diharamkan oleh agama, tinggalkan. Jangan sampai berakibat fatal dalam tubuh kita. Sesuatu yang haram masuk dalam tubuh dan itu menjadi daging, maka nantinya itu akan dicuci dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa apakah ini haram atau tidak, kita hanya dikasih saja lalu kita makan ya. Ini Allah maafkan yang begitu karena sesuatu yang kita tidak tahu itu kena hukum. Kita sama-sama amin. Kalau prinsip yang kemarin sumbangan masjid boleh tidak Bang udah dipakai? Artinya niat baik natuna itu yang saya maksud. Kita tetap berpositif thinking. Kita tetap berhusnusan. Yang saya jadikan dasar di situ adalah husnusannya dulu. Kita ambil, mudah-mudahan dengan niat, mudah-mudahan dia bisa berubah. Gitu. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan dengan jalan ini dia bisa merubah perilakunya dari mencari rezeki yang haram menjadi mencari rezeki yang halal gitu. Karena yang namanya hati itu Bang DJ bolak-balik kan? Bolak-balik, berbolak-balik terus. Ada saatnya dia beriman hari ini, besoknya dia kafir. Ada saatnya hari ini kafir, besoknya dia beriman lagi. Iya kan gitu, bolak-balik. Oke, ada pertanyaan di Facebook. Silakan dibaca Sikri. Dari Nur Asya Cahaya Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita makan makanan yang tidak halal, contoh makanan yang dicuri di toko ataukah makanan yang tidak punya label halal? Apakah haram hukumnya yang dimakan? Bagaimana pula kita makan makanan yang mengandung babi tapi kita tidak tahu bahwa makanan itu mengandung babi? Apakah itu berdosa? Pertama, yang pertama makanan yang dicuri di toko, biskuit lah ya, atau minuman kaleng atau apa saja, biasa orang begitu kan. Yang jelas minumannya itu tidak haram dari segi dalam zatnya. Misalnya air aqua kan tidak haram. Tetapi yang menjadikan dia haram karena perbuatan apa yang haram? Itu mencuri, karena mengambil sesuatu yang bukan haknya dan mengambil sesuatu dengan tidak minta permisi kepada yang punya. Yang kedua itu dijual, tapi kau ambil dengan mencuri dan tidak memberitahukan, itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi haram itu ada karena haram karena zat, ada memang karena haram perbuatan. Kalau zat itu kayak babi itu haram karena zat, ya, bukan karena perbuatan, tapi memang sudah zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dicuri, mau dikasih baik-baik, tetap haram, ya, gitu. Haram karena perbuatan ya, termasuk mencuri tadi. Jadi kalau ada kita tahu bahwa aluna curi ini ya jangan ya. Tapi kalau ingin menjaga perasaannya kalau dikasih ambil, tapi jangan konsumsi. Jangan konsumsi. Tidak usah konsumsi, ya. Jangan juga kepada siapa tuh kasih orang lain ya, kasih ini begini. Tidak usah. Lebih baik amankan ya. Kalau bisa nanti tidak ada orangnya baru kita buat, jangan konsumsi ya. Bukan masalah mubasirnya, tapi masalahnya tapi masalahnya karena memang sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan kita sudah tahu ada teman ya, kalau dia dipanggil pergi ceramah nasihat perkawinan dan dia tahu bahwa pekerjaan orang ini misalnya
Nah, sesuatu yang diharamkan oleh agama, dia pakai itu untuk pesta pernikahan, maka ketika dia undang, dia hanya mengatakan, dia tidak makan dan tidak minum. Dia hanya mengatakan, mohon maaf hari ini saya puasa. Gitu kan. Itu kan supaya tidak menyinggung kan yang punya. Nah, gitu. Kemudian yang kalau yang babi jangan dikonsumsi ya, yang dicuri enggak usah. Kemudian kalau yang babi itu bagaimana label halal? Label. Ya, kalau label halal itu memang dari BPOM ya. Ya. Dari MUI, berarti itu hasil penelitian bahwa ini memang makanan yang layak konsumsi. Jadi memang di sini kita lebih percaya produk makanan yang ada label halalnya daripada yang tidak. Kalau ada label halalnya berarti sudah melalui Dinas Kesehatan, sudah melalui BPOM ya. Jadi Badan Pengawas Badan Pengawas Makanan, Obat dan Minuman, itu sudah diteliti sedemikian rupa bahwa unsur ini tidak ada yang merusak tubuh, boleh, dan tidak ada risiko ketika kita mengkonsumsinya. Nah, itulah makanya dikasih label halal. Makanya itu sangat-sangat 90% akuratnya itu lebih bagus yang membeli makanan yang punya label halal daripada yang tidak. Kalau yang tidak ada label halalnya, apakah kita haram mengkonsumsi? Tidak haram juga. Cuma ya memang kita berhati-hati karena dia belum masuk dalam kategori proses penelitian. Ya. Tapi kalau sudah masuk proses penelitian dan ada label halalnya, itu sudah aman. Ya. Nah, terkait sedikit dengan BPOM itu, ya. Di situ kan ada beberapa instansi terkait ya, termasuk MUI juga ada di situ, Bang Ude. Ada. Oke, jadi Dinas Kesehatan, dari pemerintah, ada, kemudian dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu semua bersinergi ya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan siap saji. Nah, itu supaya nilai legalitasnya makanan itu jauh lebih aman ketika kita konsumsi daripada tidak. Jadi makanya itu termasuk expirednya ya, kita periksa juga. Ya, Pak Dewan lagi monitor ini, Pak Dr. Kamal. Ya, lenyai Ibu kios Pak Dewan. Oke, sebelumnya kita terima telepon dulu. Oke. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Lembang. Oke. Ini terkait dengan makanan-makanan yang berlabel halal. Bagaimana ketika itu makanan yang dari produksi di Eropa itu pernah diboikot, tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman dari sana. Iya. Walaupun berlabel halal, tapi ketika diharamkan karena terkait dengan Israel dengan Palestina. Nah, itu dia, bagaimana ini? Iya. Pertanyaannya mungkin begini, Pak Ustadz. Nestle ya, misalnya Nestle. Pertanyaan mungkin kan begini, kan? Bisa gak itu makanan jadi haram karena peristiwa? Gitu kan, Nestle, Coca-Cola misalnya. Kalau peristiwanya, enggak. Kalau peristiwanya seperti judi atau taruhan, itu yang menjadikan haram. Tapi dalam bentuk pelarangan seperti ini adalah bentuk seperti solidaritas. Hanya bentuk perjuangan saja. Berarti cara kita membela Palestina itu kepada Israel itu dengan cara memboikot makanannya, sehingga untuk memperbaiki dan saking kerasnya ini sehingga dikasih label haram dikonsumsi. Tapi ini kan Ya. Istilahnya pelatih manutomi sebagian dari kita. Waktu panas-panasnya, wah kita boikot, tapi ujung-ujungnya tetap aja dikonsumsi karena memang ya dianggap dibutuhkan juga. Bagaimana itu, Bang Ude? Apakah haramnya sebenarnya haram memang untuk kita ikuti atau hanya bersifat haram sementara saja? Ya, bukan haram di sini, bedakan ya. Haram di sini bukan berarti haram karena hukum ya, bukan. Oh iya. Bukan. Haram di sini karena haram pelarangan saja. Oh iya. Pelarangan bukan berarti ketika kita makan itu kita berdosa, enggak. Iya. Bukan itu. Tapi tidak sama kalau dikatakan haram karena mencuri, berarti ada akibatnya adalah bisa berimbas pada tubuh kita. Okay. Karena sesuatu yang Allah haramkan itu baik karena perbuatan ataupun karena zat,
berarti itu akan dampaknya dalam tubuh kita yang rusak nantinya. Nah, sekarang haram karena pelarangan, karena makanan dan minuman yang karena kita bentuk dukungan kepada Israel, karena yang kita beli produknya lalu itu dipakai untuk menghantam saudara kita. Ini haramnya bukan karena zat, bukan karena perbuatan, tapi karena bentuk dukungan kepada Palestina. Lebih pada solidaritas saja. Ya, jadi artinya bukan haram kalau dikonsumsi, bukan. Ya, dikonsumsi pun sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau Malaysia itu agak tertib ya. Agak tertib Malaysia. Indonesia kita ya hari itu saja. Kita terima telepon dulu, nanti kita bacakan banyak pertanyaan juga yang masuk di Facebook. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magatosi Pak Ustaz. Makasih. Ko manuk na yalan apa yo lito na mandre. Taliwa-liwa ni. Pura nana na pale pedang. Iya, maksudnya yalan ni jolo na apa jama ngapur jama ngaji. Iya. Napa masere Loki boleh mandre manu kasi ni baca-baca ya. Iya. Pura matu yandre napa makare anu tamu tu yandre. Anu tamu. Yang kedua mengenai kemarin perniagaan Islam ya. Iya. Sampai wani dia pakai pulsa. Jadi begini Pak Ustaz, itu kan kita berbicara pasar saja kemarin. Iya. Ini kan perniagaan banyak. Contoh, orang mau jual mobil, orang mau jual rumah. Pures biasa cepat ke Pak Ustaz pun tuh. Iya. Pak Janggo sebagai makelarnya, penjualnya. Iya. Umpama itu mobil umpama 100. Akhirnya Pak Janggo Pak Ustaz 150 pedangnya 120 pedangnya. Iya. Oke. 120 juta. Euro 20 juta. Bonus dana. Apakah sepaham dengan yang punya mobil? Yang berbohong ini antara punya mobil dengan makelar, atau siapa yang istilahnya bisa dimaafkan? Karena kan kita keuntungan jasa Pak Ustaz. Jasa ya. Ya, kan Kota Parepare jasa dan niaga. Oke, dimengerti Bang One. Membantu orang untuk menjualkan barang-barang supaya kita dapat untung. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana itu Bang Ude? Itu dulu ayam tadi. Ayam dulu. Itu menesan jawaban. Sudah dua itu. Sudah dua hukum kena di situ. Pertama, hukumnya haram karena perbuatan. Ya, namun ojek maga menurut natu bina pemana itu punana mandre. Tetap haram karena perbuatannya adalah mencuri karena tidak menyampaikan sama yang punya. Pura menigere ina sudah peyuk bimandre, lebih sakit lagi karena disampaikan bahwa menuk itu tuan re. Tuan kan sudah dua di sini. Nah, jadi itu lebih parah lagi. Artinya ikalasia Tony, ialah Tony manuk itu lebih menyakitkan ya. Dua dosanya di sini. Kalau mau seandainya diredam kesalahannya aja banda kesimpulan. Taruh nih. Nakur rupi matu kalau mau kita dengi. Ya. Yang kedua. Itu. Kemudian yang kedua, perniagaan itu jual beli mobil kredit ya. Misalnya saya punya mobil kemudian hasil berbagi hasil atau berbagi keuntungan itu sah-sah saja dilakukan. Kalau misalnya Bang One tadi mobilnya mau jual, kemudian ya yang menjual itu adalah Bang DJ karena sepakat bahwa mobil ini saya jualkan 150, tapi dengan catatan bahwa bagi hasil di situ ajak namuanui ya pemereko. Maka dia tetap jual 150 boleh, tapi kau katakan tidak ada nomor di situ, dia 150 tidak ada bagian nomor di situ, tapi silahkan kau jual dengan 120 atau 160 atau 170. Sampaikan kepada yang punya mobil. Tapi 150 atau pedang atau tapi insya Allah nanti kalau saya jual 170. Di atasnya itu. Di atasnya itu dengan catatan itulah keuntungan saya sebagai orang yang mempromosikan kita punya mobil. Karena di situ saya punya banyak teman. Saya masuk di Facebook misalnya, saya masuk di WA, butuh pulsa misalnya. Disitulah akunnya saroku, dewala ko 150. Maka itu boleh dilakukan, tidak ada masalah. Sebagai orang yang sudah sepakat dengan yang punya mobil. Ya kan kerjanya makelar begini Bang Ude. Artinya kan sarana misalnya bangun maka 150. Apakah saya berbohong kalau misalnya pada saat setawarkan ke kita, udah maka 100 itu 60 nana
lepas sapuana pepunana Punana. karena supaya saya dapat 10 ini. Itu, Apakah halal yang 10 Halal ini? yang 10 itu Meskipun kita lepas di berdagang. dia 150. Iya, karena kita sudah berdagang kan? Kita berdagang seperti itu. Sama jika kalau saya yang penjual ikan, saya yang pergi cari ikan, lalu Anda yang jual, saya jualnya satu basket sekian. Tapi dia jualnya lebih daripada itu sebagai keuntungannya. Sarwana matoral tidak ada apa-apa. Boleh dilakukan seperti itu. Berarti bukan Selama ada kesepakatan. Bukan kayak penipuan. Bukan. Selama ada kesepakatan dengan yang punya mobil. Ya. Selama ada kesepakatan ya. Dengan yang punya mobil bahwa saya jualkan seperti ini. Ya. Nanti itu kan dalana aku buka suara pun nana. makanya kan ada kesepakatan di situ. Jadi ya kau bokongi kak makada iya balu iya otoe. Saya jual ini mobil. Oke, berapa harga yang kita berikan? Nah, nanti saya harganya disitulah yang bagian saya dengan saya tidak mengganggu harga yang aslinya kita berikan. Oh iya. Gitu. Jadi tinggal akad berdua. Akadnya Anda berdua. lepas begini, Iya. lebihnya terserah saya. Iya, sama jika kalau saya beli mobil tadi dulu tuh, saya jual kembali kan gitu modelnya. Oke, ini ada telepon tapi ada komentar masuk dulu dari tadi ini. Silakan dibaca Sikri. Di mana? Ini Pak Saripudin. Nggak ada. Pak Sari. Ada sini. Oh, Ini. tidak ada situ. Oh, iya. Kalau di situ, kalau di sini ada. Ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada namanya minuman cap tikus terbuat dari fermentasi buah enau. Kalau porsi banyaknya kadang memabukkan. Bagaimana kalau porsi sedikitnya diperuntukkan? Jadi obat apakah haram atau halal? Cap tikus. Iya. Harus dilihat dulu kadarnya. Sebenarnya kan gini. Selama minuman itu minuman dulu sebenarnya tidak haram ya. Iya. Cap tikusnya, tuakna, balokna, whisky, vodka martini, Columbus, Tommy, topi mirim, CT cap tikus misalnya. Ya. Misalnya kan enggak haram itu awalnya itu. Iya. Arak yang diharam enggak haram. Tapi kenapa bisa menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Iya. Karena terjadi peristiwa. Peristiwanya itu adalah Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sholat tak balik-balik ayat ayat pengukuh pertama batini. Tapi lari ke wal asri. Iya. Begitu ambil rakaat kedua wal asri lari ke watini. Jadi tak balik-balik. Lalu ditanya, Abdurrahman bin Auf, kenapa kau kasih sholat begitu? Tak balik-balik ayat pengupumu. Kata Abdurrahman, saya habis minum arak tadi. Akhirnya turunlah ayat. Iya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholatku dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Allah, innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijesun min amali setan. Sesungguhnya bermabuk-mabukan itu adalah rijes, perbuatan setan. Maksudnya rijes itu perbuatan yang sangat kotor. Sangat kotor sekali. Makanya itu minuman di situ diharamkan. Makanya selama minuman itu apakah dia banyak ataukah sedikit tapi kadarnya memabukkan, maka itu haram hukumnya dikonsumsi. Tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Daruratnya itu misalnya dia obat. Maksudnya darurat ini ya, darurat. Dalam keadaan darurat itu yang halal, yang haram bisa menjadi halal. Kalau memang sudah dalam keadaan darurat. Tapi jangan juga menyatakan semua kondisi darurat. ini yang fatal karena selalu kita menganggap darurat itu nih ya. Padahal masih bisa yang lain. Ya. Jadi kondisi darurat memang tidak ada sama sekali jalan keluar kecuali itu. Ya. Berarti konsumsi minuman keras di Eropa itu karena untuk menghangatkan itu sebenarnya tidak. Dia kalau dalam Islam itu sesuatu yang haram, ya. Tapi karena kondisi di Eropa seperti itu, memang sudah jadi minuman seperti minuman biasa bagi dia. Itu kan mereka tidak menganut istilahnya sistem Islam, bukan ya. Tapi mereka menganut ya sistem agama Ortodoks ya, Kristen Ortodoks, Yahudi Nasrani. Memang sudah bagian daripada minuman seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan itu tidak ada pendapat ya, ada pendapat bukan hadis, pendapat saja mengatakan tidak haram itu karena sudah memang sudah kebiasaannya, sudah minumannya seperti itu. Ya, tetapi kan pada akhirnya mereka mabuk juga kan. Artinya dalam keadaan berpikir mereka tidak jernih. Ingat bahayanya yang orang mabuk. Orang yang mabuk itu tidak terkontrol, tidak fokus dalam berpikir apa saja bisa lakukan. Sehingga salah satu hikmahnya kenapa Allah mengharamkan itu supaya Anda menjadi orang yang lebih sehat dalam berpikir. Coba kan peristiwa ya. Oke, kita terima dulu. Sebentar kita lanjutkan. Agak panjang kisahnya ini. Oke. Waalaikumsalam. Yang pertanyakan Pak Ustaz. Apa lagi Bu? Iya. Dilakukan. Apa itu? Kalau musim buah mangga. Musim mangga. Musim mangga. Sudah jatuh toh? Iya. Jatuh di jalan. Bagaimana
Jadi anak-anak ini ambil memungut, dia makan, apakah itu halal atau tidak? Pacuka. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, bahan ini Gini. buah yang jatuh. Ada satu ya, saya tidak jawab langsung ya, saya kasih kisah saja. Ada satu kisah anak ini bernama Abdullah ya. Abdullah itu dia disuruh menjaga pohon kebun apel oleh majikannya. Sudah berpuluh-puluh tahun dia jaga apel itu. Tiba-tiba majikannya kepengen makan apel. Lalu apa kata majikannya kepada Abdullah? Ya Abdullah, coba pilihkan saya apel yang manis-manis, ya, yang manis ya. Kau kasih saya apel yang manis-manis. Ya diambil di kebun. Sudah diambil di kebun, akhirnya dikasih sama majikannya. Pada saat dia makan itu majikannya, wah marahnya bukan main, karena dia masam sekali, kecut sekali. Iya. Dia bilang sama Abdullah, Abdullah, saya kan tadi mengatakan pilih carikan saya yang manis-manis. Kenapa buah apel saya masam begini, baru tidak manis, kecut lagi? Lalu apa kata Abdullah? Mohon maaf, saya tidak pernah mencicipi buah apel yang di kebun tuan, ya. Saya tidak pernah mencicipinya. Lah kata majikannya, loh, kamu sudah hampir 10 tahun kau jaga kebun apel saya, kau tidak pernah makan? Tidak pernah. Kenapa kau tidak makan itu apel? Ya saya disuruh jaga, tidak pernah disuruh makan. Ya kan gitu kan. Jadi ya kan keberkahannya kan begitu. Sama makanan itu, Bang DJ. Makanan itu ada minuman misalnya. Dia sudah hidangkan kita, tapi tidak pernah dipersilahkan. Halal, cuma tidak ada berkahnya. Oh, iya. Jadi bagusnya sudah tidak diminum setelah tuan rumah mengatakan, tabe pada minumnya. Nanti dipersilahkan. Itu bagusnya, betul. Berkahnya di situ ya. Kita langsung halal, dipersilakan. tapi tidak berkah. Halal tapi tidak berkah. Meskipun sebenarnya memang untuk kita. Iya, misalnya. untuk kita memang, cuma tidak dipersilahkan, Pito. Harus dipersilahkan dulu. Ini luar biasa anggota persilahkan kali ini. Nah, gara-gara itulah saking dia mengatakan, majikannya mengatakan, aduh, ini orang Abdullah ini jujur sekali nih. Akhirnya dia berminat untuk menikahkan anaknya karena kejujurannya. Akhirnya dinikahkanlah dengan anaknya. Setelah dinikahkan, beberapa bulan kemudian lahirlah anak. Ya. Anak inilah ternyata yang menjadi seorang ulama besar karena dia lahir dari buah kejujuran. Nah, ibu yang bertanya, pohon musim mangga tiba-tiba jatuh kita ambil, itu bukan hak milik kita, Bu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menanam mangga. Kita tidak punya mangga. Itu mangganya orang. Kalau Anda memungut, simpan di dekat batangnya, itu boleh. Tapi untuk memungutnya, kalau mengambil, mengkonsumsi, tidak. Kecuali kalau yang punya mangga, pernah kita mendengarkan nama, kalau ibu, nanti kalau ada mangga saya yang jatuh, tolong diambil aja ya, halal itu, silahkan. Nah, termasuk mangga kita, tapi ini juga penting, ini hadisnya sebenarnya. Kalau ada pohon mangga kita, tiba-tiba berseberangan pagar dengan tetangga, lalu mangganya menyeberang ke tetangga, maka itu halal untuk tetangganya. Meskipun dia masih ada di pohon. Iya, halal untuk kita ambil itu, karena dia menyeberang di tanah tetangga kita. Maka itu yang punya mangga harus memberikan label halal kembali. Dia mengatakan, ibu, pak, tabe, kalau ibu kepingin mangga silahkan ambil yang menyeberang ini di tanah di tanah Tuhan. Karena ini ada pagar, tapi pohon mangga saya menyeberang ke situ, ambil, itu halal bagi kita. Nah, itu kan lebih bagus lagi. Kenapa? Jangan hanya daunnya, sampahnya saja halal, tapi buahnya pun halal. Iya, tapi makura-kura gitu. Ni makur bangun deh apa jaran atau apa? Tidak, memang itu Islam. Memang Islam yang mengajarkan seperti itu, Bang DJ. Harus disampaikan kepada masyarakat kita bahwa itu halal untuk tetangganya. Tapi bagaimana misalnya kan pohon berbuah itu kan tidak rata, terkadang yang menyeberang itu yang banyak yang bagus. Itulah risikonya. Apakah kita karena itu adalah haknya orang, apakah kita harus minta dulu walaupun kita punya pohon atau sudah haknya sebenarnya tetangga meskipun tidak minta. Nah, maksud kita yang punya pohon tapi menyeberang ke rumah tetangga. Nah, di area tetangga itu banyak yang bagus. Apakah kita minta dulu? Bagusnya kalau kita minta karena haknya tetangga itu. Nah, karena dia lebih banyak buahnya di situ, ya kita minta ya. Tabe Bu, saya minta mangga dulu ini. Ya. Sebagian karena lebih banyak buahnya di sebelah daripada di sini. Boleh kita minta seperti itu. Iya, aku dia lengi terpas tanah tak lepel. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, silakan. Dari Haji Sarjana. Ya.
bagaimana saya ini Pak Ustaz, saya lagi sakit, saya pakai popok, apakah saya boleh sholat? Ya. Oh iya. Kalau Pakai tidak popok salah ya? informasinya beliau stroke kayaknya. Stroke ya? Ya, Boleh. bagaimana? Tapi begini, sebelum berwudu dibersihkan dulu itu, dibersihkan yang pakai popok, yang pakai pemper. Sesudah dibersihkan itu, baru dia berwudu. Baru berwudu. Setelah berwudu, biasa langsung salat. Bagaimana kalau ada kayak cairan yang keluar di situ, maka tidak akan lanjutkan salatnya. Itu karena penyakitnya. Itu boleh, ya. Meskipun dia pakai popok, meskipun ada cairan dan kotoran yang keluar pada saat dia sholat. Kenapa? Ya. Karena kondisinya. Ya. Sedangkan yang kita normal, tiba-tiba kena penyakit apa istilahnya, keluar kencita sedikit itu, cewek-cewek ya. Itu boleh pakai popok. Kalau tidak bisa pakai popok, dibungkus saja plastik, ya, supaya tidak tersentuh dengan sarung atau kain pada saat kita sholat. Gitu. Jadi ini kan yang dihindari. Yang pakai popok yang dihindari kotorannya yang tersentuh dengan pakaian. Itu makanya dia pakai popok. Kalau dia pakai popok meskipun ada kotoran yang keluar, tidak ada masalah. Iya. Karena kondisinya seperti itu. Iya. Gitu. Saya ada pertanyaan nanti sini Pak Ya. Bang Ude, tapi kita terima telepon dulu. Oke. Ya, Allah. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak Ustaz, masalah barang temuan. Oh, barang temuan ya, Rikas ya. Barang Iya. ditemukan, kita tidak tahu siapa yang punya, siapa pemiliknya, dan sudah berkali-kali ditanyakan orang siapa yang punya ini. Apa namanya, jam tangan gitu ya. Iya. Ini jam tangan, siapa yang punya ini? Iya. Dari yang mengaku. Lama kita simpan, malah digantung-gantung supaya siapa tahu lewat yang punya dilihatnya. Tapi tidak juga yang mengakuinya. Nah, apakah itu boleh diambil itu Pak Ustaz? Oh iya. Iya, karena sudah berapa orang ditanyakanlah sama orang-orang di siapa yang punya, tidak ada yang mengakuinya itu. Iya. Ya, jadi itu pertanyaannya, apa itu boleh diambil? Iya, boleh ambil ya, barang temuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan barang yang hilang di masjid itu tidak dibenarkan. Iya. Dan hilang keberkahan barang itu. Tapi mengumumkan barang yang sudah ditemukan di masjid itu boleh. Oke. Ya, boleh ya, gitu. Nah sekarang saya temukan jam tangan, saya sudah sampaikan di masjid, tidak ada yang mengaku. Oke, tidak ada yang mengaku. Artinya saya simpang. 2 hari kemudian saya sampaikan lagi, tidak ada yang mengaku. 3 hari, 4 hari sampai masuk dalam kategori 3 bulan. 3 bulan atau 1 tahun, tidak ada yang mengaku dan tidak ada yang cari itu jam tangan, maka itu menjadi hak milik bagi yang menemukan jam tangan itu. Iya. Minimal berapa kali pengumuman, terus berapa lama itu bisa menjadi misalnya 1 bulan kita ya. Misalnya. 1 bulan ya, kita incest masuk di Facebook, masuk di WA, baru tidak ada yang mengaku dan tidak ada yang merasa kehilangan jam tangan, maka pemilik orang yang berhak memiliki adalah orang yang menemukan itu. Maksudnya dikasih interval 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tidak ada, apalagi kalau sudah sampai 1 tahun, maka itu berhak untuk kita ambil. Bagaimana kalau makanan? Makanan kan basi. Ya, misalnya tuh, kalau kayak beras, misalnya lama kalau maka boleh disampaikan kepada yang punya barang atau yang kita sampaikan bahwa saya menemukan beras seperti ini. Tapi tidak ada yang mengaku, maka itu dikasih interval sampai 2 minggu, 3 minggu, jangan sampai dia rusak, maka boleh disedekahkan kepada saya fakir ingat miskin. ceritanya Bang Ude beberapa tahun lalu. Ini kan lagi zaman-zamannya ramai di pelabuhan Bang Ude. Oh iya. Ya, itu bagaimana kalau dia dapatkan misalnya nasi Padang 1 kantong misalnya ada 5 di situ. Iya. Nah, ditunggu 2 hari saja itu sudah basi. Sudah basi. Nah, kalau misalnya itu dikasih kepada buruh kan supaya lebih, artinya mahkamah atau kicet, bagaimana apakah itu bisa atau tidak? Bisa dilakukan seperti itu bandinya. Tapi apa yang harus dilakukan dulu sebelumnya? Harusnya disampaikan dulu, cari dulu siapa yang punya. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mencari yang punya barang itu lalu tidak ditemukan, maka dia boleh memberikan kepada yang berhak seperti buru-buru pelabuhan atau fakir miskin. Itu yang lebih berhak. Dengan niat sedekah kepada yang punya barang itu. Jadi yang punya tidak makanan apa-apa itu diberikan. Tidak apa-apa diberikan. Meskipun salahnya 1-2 jam karena takutnya basi kan? Basi. Gitu. Boleh diberikan seperti itu. Ya. Nah, itu terkait dengan barang temuan ya. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu.
Oke, masih ada waktu kita ini sekitar 5 menit Bang Ude. Oke. Ini dengan sertifikat halal, Iya. ini kan terkadang kita pasti semua mau seperti itu. Tapi menurut pengetahuan Bang Ude, susah nggak sih mengurus sertifikat halal ini? Sebenarnya enggak susah. Yang penting sudah terpenuhi syarat-syaratnya semua. Karena memang diundang itu untuk datang ke perusahaan, kemudian dilihat cara pembuatannya. Kalau yang pernah saya lihat itu yang di Thailand itu ada kiriman video dari teman itu, untuk yang pertama diperiksa adalah selokan. Saya di situ, kok selokan dulu? Pembuangannya. Iya, selokan diperiksa dulu. Kalau dalam selokan itu sudah bersih, seperti kayak kolam renang, Iya. bersih di situ. Ini sudah masuk kriteria pertama. Baru yang kedua diperiksa adalah toilet WC. Belum ke tempat kerja, belum. Itu dulu yang diperiksa. Kenapa orang-orang yang di Thailand itu memeriksa itu, kalau dia alasannya kalau ini sudah bersih maka bersih semua yang di dalam itu. Iya. Gitu. Itu tolak ukurnya. Kita kan tidak, harusnya di dalam dulu kan? Tidak. Iya. Nah, ini kalau mendapatkan label halal begitu, memang butuh harus ada dari Dinas Kesehatan, kemudian dari MUI untuk melihat apakah dia punya ada kasat babi yang misalnya masuk dalam makanan itu atau tidak, itu diteliti. Kalau soal pengurusan sendiri itu kita kemana? Ke Dinas Kesehatan, atau Kementerian Agama kah, atau kemana? Di Dinas Kesehatan kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, itu biasanya itu ada label halal. Kemudian memang di situ ada timnya dari MUI ya yang turun ya untuk mendampingi dari Dinas Kesehatan, kemudian ikut dari Kementerian Agama. Oke. Nah, biasanya itu ada. Kalau keuntungan atau benefitnya sendiri nih, kalau kita punya sertifikat halal pada makanan kita, apa itu Bang Ude? Apa keuntungannya? Artinya kan pasti mah pikir masuk CD mengurusui. Justru lebih bonafik ya. Kalau ada yang seperti itu labelnya, artinya masyarakat kita tidak ragu-ragu lagi membeli. Tidak was-was. Keuntungan kita sebenarnya itu secara tidak langsung itu diketahui oleh khalayak atau masyarakat di Parepare atau masyarakat sekitar di daerah itu, bahwa orang tidak perlu bertanya apa isinya ini makanan, apa campurannya. Kenapa? Begitu dilihat saja sudah selesai. Ketimbang daripada tidak ada label seperti itu, label dari Dinas Kesehatan, label dari label halal, orang pasti ragu-ragu. Dan kalau orang sudah bimbang seperti itu, mereka akan lari, konsumen itu tidak mau membeli lagi. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya. Tidak ada ruginya, keuntungannya lebih banyak keuntungannya sebenarnya. Lebih banyak keuntungannya ketika kita menggunakan label halal seperti itu. Dan itu dihimbau memang produk-produk makanan itu yang sudah kerjasama, dan mereka mengirimkan contoh makanan yang dilihat, kemudian dilihat campurannya. Nah, kalau ada yang mencurigakan, meskipun ada label halal, kalau dicurigai kan biasa kan berubah kan? Iya. Dalam pembuatan makanan dicurigai, maka semua produk itu ditarik kembali dari pasaran, ditarik. Itu saking ketatnya sebenarnya itu. Jadi tidak sembarang untuk diberikan label halal dengan dari Dinas Kesehatan, tidak sembarang itu. Berarti jadi diteliti ya. Kontrolnya memang ketat ya? Iya, ketat itu. Oke, Bang Ude. Oke. Kita di penghujung acara ini. Saya minta maaf untuk yang bertanya melalui WhatsApp karena tidak muncul kalau di WhatsApp. Makanya tadi kita bilang di Facebook atau di YouTube sudah bisa terbaca. Sebelumnya ada beberapa pendengar seperti sepupunya ini katanya selalu mendengarkan yang ada di Jalan Mangga. Jalan Kak Tri. Masjid Firdaus. Masjid Firdaus katanya selalu mendengarkan kita. Siva Vidya, terus Al-Afia di Lembah Harapan, kemudian di Lendungan juga. Terima kasih semuanya. Al-Hidayah juga katanya karena biasa lewat mendengarkan. Oke, mungkin sebagai closing Bang Ude kebersamaan kita. Insya Allah di mana saja berada, semoga kita sehat walafiat. Amin. Malam ke-25 bulan suci Ramadan dengan tema makanan yang halal dan yang haram, dengan nilai dan fadilah ibadah yang kita dapatkan pada bulan Ramadan malam ke-25. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya dan menghilangkan siksa kubur darinya. Jadi inilah yang didapat bagi orang-orang yang beribadah sebentar malam ke-25. Mudah-mudahan betul bahwa ini janji Allah, insya Allah akan terpenuhi kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sebentar malam dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.